Bab 796 bukan barang asli. Alasan cara pembakaran mangkuk glasir langit tidak bisa diwariskan karena penampilan mangkuknya yang sangat mewah dan tidak sesuai dengan kebiasaan estetika orang-orang dinasti Selatan yang menyukai sesuatu yang sederhana, anggun dan polos. Lagi pula, tingkat kesulitan kerajinan seperti mangkuk glasir langit sangat tinggi. Pada dasarnya, jumlah keramik yang dibakar memang sedikit. Kemudian, perlahan-lahan tidak lagi dibakar, alhasil jumlahnya di dunia ini pasti sangat sedikit. Tidak ada salahnya kalau kamu mengatakannya sebagai benda peninggalan langka di dunia ini. Setelah Berto selesai menjelaskan, banyak yang diam-diam mengangguk. Mereka tentu memahami masalah ini. Sementara itu, malah tampak senyuman sinis di ujung bibir John. Dia sedang menunggu Berto melontarkan ucapan itu. Master Berto, dengar-dengar mangkuk glasir langit ini sudah direbut oleh kekuatan asing. Negara Nagon tidak memilikinya. Aku juga pernah berkunjung ke luar negeri. Aku pernah melihatnya di museum luar negeri. Hanya saja, mangkuk glasir langit adalah barang peninggalan langka di dunia ini. Mana mungkin akan muncul barang kedua yang mirip dengannya? Makanya aku curiga mangkuk yang disebut-sebut sebagai mangkuk glasir langit ini bukanlah barang asli. Ucapan yang dikatakan John sangat tegas dan masuk akal. Banyak orang di sana pun diam-diam mengangguk. Bagaimanapun, ada orang yang pernah mendengar legenda mangkuk ini. Waktu itu, negara asing datang ke negara Nagon untuk merampas banyak barang antik dan menguasainya. Masalah ini diketahui oleh semua orang. Salah satu barang di antaranya adalah mangkuk glasir langit. Jadi, setelah John mengatakan ucapan tersebut, orang-orang spontan melihat Berto. Mereka ingin melihat bagaimana Berto menjelaskan masalah ini. Reputasi Berto sangat terkenal di dunia barang antik, tapi barang yang tidak seharusnya muncul di negara Nagon, malah muncul di hadapan orang-orang. Berto tidak memiliki bukti. Dia juga tidak bisa mengotot dan mengatakan bahwa barang ini adalah barang asli, kan? Namun, ketika menghadapi keraguan semua orang, Berto tidak panik sedikit pun, melainkan hanya tersenyum. Beberapa saat kemudian, Berto berucap dengan nada datar. Makanya aku baru mengatakannya tadi. Langit melindungi negara Nagon. Mangkuk ini memang adalah benda negara Nagon. Saat ini, mangkuk ini masih berada di negara kita. Bukannya langit sedang melindungi negara Nagon. Mengenai mangkuk glasir langit yang kamu jumpai di luar negeri, aku tidak tahu apakah barang itu asli atau tidak. Hanya saja, mengenai keramik di tanganku, aku, Berto, berani jamin dengan pengalaman menaksir barang selama 30 tahun dan reputasiku bahwa barang ini adalah barang asli. Barang itu pasti adalah mangkuk glasir langit yang diwariskan pada dinasti Selatan. Begitu ucapan ini dilontarkan, semua orang di tempat pun merasa kaget. Semua orang berpikir bagaimana cara Berto memberi penjelasan untuk meyakinkan mereka. Namun tak disangka, Berto sama sekali tidak bermaksud untuk menjelaskan, melainkan langsung menjamin dengan reputasinya. Berto sangat terkenal di dunia barang antik. Reputasinya sangatlah berharga. Jadi, kekuatan ucapan tersebut membuat John tidak bisa bernapas dan juga tidak berani berbicara sepatah kata pun. Sementara orang lain sudah sepenuhnya percaya. Mangkuk glasir langit ini, 200% adalah barang asli. Berhubung Berto sudah bertahun-tahun berada di dunia barang antik, dia biasanya hanya menaksir barang saja. Ini adalah pertama kalinya dia menjamin dengan reputasinya. Master Berto, kami percaya padamu. Master Berto, kami percaya padamu. Ini adalah barang asli. Master Berto, jangan seperti ini. Kami pasti tidak akan ragu dengan barang hasil taksiranmu. Seketika, orang-orang di lokasi serentak berteriak. Dengan pencapaian Berto di dalam dunia barang antik, acuannya terhadap barang antik itu bagaikan sebuah dekret. Ucapan tersebut tidaklah berlebihan. Meski Berto menunjuk sebongkah batu rongsokan dan mengatakannya sebagai batu giok berkualitas bagus, itu berarti batu tersebut adalah batu giok berkualitas bagus. Semua orang di dunia barang antik juga akan mengakui bahwa batu ini adalah batu giok. Oleh sebab itu, meski mangkuk glasir langit bukan barang asli, dengan ucapan Berto tadi, harga benda ini juga akan memperoleh pengakuan dari dunia barang antik. Ketika menyadari tidak ada orang yang berpendapat lain, Berto baru mengangguk secara perlahan. Selamat kepada teman yang satu ini. Mangkuk glasir langit ini memang adalah barang asli dinasti Selatan. Seketika, sebutan Berto terhadap Valentino berubah menjadi teman sebutan tersebut terdengar sangat akrab. Selain itu, berhubung aku sudah salah menilai, aku ingin meminta maaf kepada teman dan semua hadirin di tempat. Berto adalah orang yang jujur dan berani untuk mengakui kesalahan sendiri. Kenyataannya, tidak ada orang yang mengungkit masalah ini. Valentino juga tidak memedulikannya, tapi Berto malah berinisiatif untuk menanggungnya. Master Berto terlalu sungkan. Siapa juga tidak menyangka, barang asli akan disimpan dengan cara seperti ini. Karena barang antik yang disimpan dengan cara disegel kebanyakan adalah artefak perunggu atau gulungan lukisan kaligrafi. Aku juga hanya menebak-nebak saja. Kemudian, aku mendapat ilham dari Pak Atan. Jadi, aku baru bisa berpikir ke arah itu. Valentino tersenyum tipis. Dia sedang memberi muka kepada Berto. Berto mengangguk perlahan, lalu tidak berucap apa-apa lagi. Saat ini, Valentino baru berdiri perlahan. Dia melihat ke bawah pentas, melihat sosok Atan yang mana kedua matanya memerah dan sekujur tubuhnya gemetar itu. Pak Atan, barang berharga warisan keluarga Anda memang adalah barang asli? Ucapan ini membuat air mata Atan langsung bercucuran. Hatinya terasa bergejolak bagai ombak pasang yang menyerang ke hatinya. Terima kasih, terima kasih. Atan menghela napas panjang.
Kemudian, dia membungkukkan badannya memberi hormat tanda terima kasih kepada Valentino. Namun, Valentino memberi isyarat mata. Wis segera maju untuk menahan Athan agar dia tidak memberi hormat. Athan mengulurkan tangan untuk menyeka air matanya. Dia merasa sungguh terharu. Bagi Athan, dia bisa tidak menginginkan apapun, tapi dia tidak boleh menghilangkan harga diri leluhurnya. Bisa mendapatkan pengakuan adalah makna yang sangat penting bagi Athan. Mengenai berapa harga mangkuk klasir langit ini, Athan juga tidak peduli. Sebab, tak peduli berapa harganya, barang itu sudah menjadi milik Valentino. Astaga! Pak Athan, jangan-jangan penggaruk giok yang kamu bawa tahun lalu juga adalah barang peninggalan keluargamu. Tiba-tiba, seorang lelaki parubaya yang butak itu berseru. Dia berdiri dengan mata terbelalak untuk melihat Athan. Semua orang awalnya terbengong, lalu teringat kembali. Dalam festival barang antik sebelumnya, lelaki parubaya inilah yang sudah membeli batu giok milik Athan. Alhasil, barang itu malah ditaksir sebagai barang palsu. Oleh sebab itu, si lelaki parubaya yang butak itu langsung membuangnya ke laut. Ya, semua barang yang aku keluarkan adalah barang berharga peninggalan keluarga kami. Athan berucap dengan sangat serius. Astaga! Si lelaki parubaya yang butak itu menghela napas panjang. Betapa inginnya dia menampar dirinya sendiri. Siapa tahu penggaruk giok itu juga sama dengan mangkuk klasir langit yang mana tersembunyi misteri di dalamnya. Hanya saja, tak peduli berapa nilai barang tersebut. Sekarang, barang itu sudah bukan miliknya lagi. Kalau ingin mencarinya, si lelaki botak harus melompat ke laut, tapi apa masih bisa ditemukan? Oleh sebab itu, si lelaki parubaya yang butak itu sedang menumbuk dadanya dan menangis sambil mengusap air matanya. Ketika melihat pemandangan ini, raut wajah Bertu terlihat tidak terlalu bagus. Bagaimanapun, penggaruk giok itu adalah barang yang ditaksir dirinya. Waktu itu Bertu yang menaksir barang itu dan mengatakan itu adalah barang palsu. Namun setelah dipikir-pikir sekarang, siapa tahu ada misteri yang tersembunyi di dalamnya. Jadi, ekspresi si lelaki parubaya sekarang sama saja dengan mempermalukannya. Bab 797 Siapa yang berani merebut barangku? Di dunia barang antik, sangat sulit membedakan yang asli dan palsu. Asli dan palsu adalah hal yang biasa. Hanya karena Pak Athan telah mengeluarkan sebuah barang asli, tidak berarti semua barang yang dia keluarkan adalah barang asli. Bisa jadi bahkan nenek moyang Pak Athan sendiri juga tidak tahu apakah mereka mewariskan barang asli atau palsu. Aku hanya beruntung, kata Valentino dengan tenang. Bertu tersentak, dia langsung menatap Valentino dengan perasaan bersyukur. Dia juga semakin menyukai Valentino. Yang dikatakan Tuan Wano benar. Aku tidak bisa menjamin bahwa semua barang yang aku keluarkan adalah barang asli. Sekarang, Athan mendukung Valentino dengan sepenuh hati. Dia mendukung semua yang Valentino katakan. Setelah mendengar ucapan Athan, pria parubaya yang butak ini pun merasa lebih baik. Master Bertu, mohon bantuannya untuk mengidentifikasi nilai dari mangkuk klasir langit ini, kata Valentino untuk melupakan topik sebelumnya, lalu memberi hormat. Aku tidak bisa mengidentifikasi nilainya karena mangkuk klasir langit tidak hanya memiliki nilai antik, tapi juga makna yang luar biasa. Bagaimanapun, barang ini adalah benda langka yang diturunkan dari dinasti Selatan. Pada saat itu, negara asing menertawakannya, negara Nagon bahkan tidak berdaya untuk melindungi barang sendiri. Jadi, setelah dipertimbangkan secara keseluruhan, bisa dikatakan bahwa mangkuk klasir langit adalah harta yang tak ternilai. Harta yang tak ternilai, barang ini tidak bisa diukur dengan uang. Bahkan barang-barang yang sangat berharga pun tidak ada nilainya saat dihadapkan pada harta yang tak ternilai seperti ini. Meskipun disebut sebagai barang berharga, setidaknya barang tersebut masih memiliki nilai. Namun, mangkuk klasir langit adalah harta yang tak ternilai. Aku ingin Master Bertu tetap memberikan harga. Aku ingin melakukan pelelangan, ujar Valentino dengan tenang. Apa? Seru Bertu dan para hadirin yang berada di bawah panggung dengan terkejut. Valentino ingin melelang harta yang tak ternilai ini. Kalau Valentino mengoleksinya sendiri, dia pasti akan terkenal. Dia akan menjadi kolektor papan atas di industri barang antik. Sungguh sulit dipahami, ternyata Valentino malah ingin melelangnya. Nah, tunggu dulu. Setelah terkejut, Bertu berbicara kepada Valentino. Lalu, dia menoleh ke seorang tetua dan bertanya. Sekarang berapa banyak dana cair yang bisa dikeluarkan asosiasi barang antik dalam waktu paling cepat? Tetua itu berpikir sejenak, lalu berbisik di telinga Bertu. Master Bertu, sekarang ada 8 triliun dana cair yang tersedia. Bagus! Wow, kalau kamu ingin menjualnya, asosiasi barang antik akan menawarkan 8 triliun. Bagaimana? Tanya Bertu dengan tatapan penuh harapan, seolah-olah dia takut Valentino akan menghilang. Para hadirin kembali terkesima. Tidak banyak barang antik yang bisa membuat asosiasi barang antik turun tangan dan membelinya secara langsung. Kalau orang lain, mereka pasti akan menjualnya dan menjaga reputasi asosiasi barang antik. Meskipun harga jualnya sedikit rendah, asalkan bisa berhubungan baik dengan asosiasi barang antik, semua itu setimpal. Jadi, mereka semua merasa, kalau Valentino cerdas, dia tahu apa yang harus dipilih. Namun, sangat jelas, di mata banyak orang, Valentino adalah orang bodoh. Valentino tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Hubungan adalah hubungan, uang adalah uang. Kedua hal ini harus dibedakan dengan jelas. Kalau asosiasi barang antik marah karena Valentino tidak mau menjual barang antik kepada mereka,
asosiasi barang antik tidak perlu membangun hubungan dengan Valentino. Master Bearto, aku tetap ingin melalui proses lelang. Jawab Valentino dengan serius. Sekarang Valentino lebih kekurangan uang. Para hadirin menggelengkan kepala mereka. Mereka merasa bahwa Valentino adalah orang bodoh. Asalkan Valentino setuju, dia bisa segera mendapatkan uang tunai senilai 8 triliun. Selain itu, Valentino juga punya kesempatan untuk berhubungan baik dengan asosiasi barang antik. Namun, Valentino malah membuang kesempatan ini. Kalau bukan bodoh, lantas apa namanya? Bearto tercengang mendengar jawaban Valentino. Kemudian, wajah Bearto terlihat malu. Wow, begini, semua ini adalah salahku. Aku minta maaf, tapi aku sangat menyukai mangkuk porselen ini. Iya, memang seharusnya melalui proses lelang. Jawab Bearto dengan tidak enak hati. Setelah itu, mangkuk porselen ini segera dilelang. Seorang wanita cantik yang mengenakan batik berjalan ke atas panggung, lalu dia menarik napas dalam-dalam dan berkata, harga awal dimulai dari 8 triliun. Setiap kenaikan harga tidak boleh kurang dari 1 triliun. Setiap kenaikan harga tidak boleh kurang dari 1 triliun. Persyaratan ini sangat mengerikan. Bahkan acara lelang kelas teratas di negara Nagon pun sepertinya tidak mencapai level ini. Sebentar. Setelah wanita yang mengenakan batik itu selesai berbicara, John berdiri lagi sebelum ada yang menawarkan harga. Bearto melirik John dengan sinis. Dia merasa sangat kesal kepada John. John sudah beberapa kali menyerang Lanau. Apakah dia mau menyerang Lanau sampai mati? Bearto mendengus dan bergumam di dalam hatinya, hari ini, aku ingin melihat bagaimana keluarga yang mandar menyerang orang yang ingin aku lindungi. Tuan muda John, apa yang ingin kamu katakan? Wanita yang mengenakan batik itu hanyalah seorang pembawa acara. Dia tidak berani bersikap lancang kepada John. Kahi. John mengusap dagunya sambil tersenyum. Lalu dia berkata, sepertinya tidak berlebihan kalau aku mengatakan mangkuk Glasir Langit merupakan harta nasional negara Nagon. Sebagai penduduk negara Nagon, kalau mendapatkan barang antik seperti ini, setiap orang memiliki kewajiban untuk menyerahkannya kepada negara. Wow, apakah kamu tahu kalau melelangnya adalah tindakan ilegal? Begitu mendengar itu, wajah semua orang langsung berubah menjadi sangat masam. Hanya John seorang yang sedang berbahagia. Dia sangat senang dengan kecerdasan yang dimilikinya. Kalau Valentino melelang mangkuk porselen ini, dia dapat menghasilkan puluhan triliun dalam sekejap. Seandainya Valentino menjadi triliuner, takutnya keluarga Yamandar tidak akan bisa lagi melawannya dengan mudah. Jadi, tidak peduli apapun yang dikatakan John, dia tidak akan membiarkan Valentino mendapatkan uang tersebut. Bearto mendengus lalu berkata, sembarangan! John ini benar-benar tidak tahu diri. Kasarnya, asosiasi barang antik memang menjalankan bisnis seperti ini. Kalau mau ditegaskan, lantas apakah semua jual beli barang antik adalah tindakan ilegal? Apakah asosiasi barang antik adalah sebuah asosiasi yang ilegal? Jadi, ucapan yang dilontarkan oleh John telah menampar wajah asosiasi barang antik dan semua hadirin yang ada di tempat. Valentino menatap John sambil menyengir. Benar, aku adalah penduduk negara Nagon dan juga mencintai negara ini. Tapi, kamu sangat naif kalau ingin menggunakan cara seperti ini untuk mengendalikanku. Kenapa aku harus menyerahkannya kepada negara? Jual beli barang adalah hal yang lazim. Aku mengeluarkan uang untuk membeli barang, maka barang itu adalah milikku. Kalau aku ingin menjualnya, aku sendiri akan menjualnya. Kalau aku tidak ingin menjualnya, siapa yang berani merebutnya dari tanganku? Hari ini, aku berdiri di sini dan bertanya kepada semua hadirin, siapa yang berani merebut barang milikku? Setelah itu, Valentino berdiri dengan meletakkan tangannya di belakang dan menatap para hadirin dengan angkuh. Tubuh Valentino memancarkan aura yang sangat kuat dan mengejutkan banyak orang. Siapa yang berani merebut barang milik Wanau? Kalimat ini terdengar sangat sombong. Bab 798 anggota kehormatan seumur hidup. Namun, saat merasakan aura Valentino yang berwibawa itu, semua orang tidak bisa berkata-kata. Saat ini, John pun ikut terpana dan tidak bisa mengucapkan sepatah kata pun. Atau kalian bisa mengambilnya dari tanganku untuk sementara. Tapi, setelah beberapa hari, aku pasti akan mengambilnya kembali sebanyak ratusan kali lipat. Tambah Valentino. Kata-kata ini terdengar sangat percaya diri sehingga orang-orang tidak berani menyangkalnya. Kalian boleh mengincar barangku, kalian bahkan boleh mengambilnya pergi. Namun, itu hanya untuk sementara. Pada suatu hari, aku pasti akan mengambilnya kembali sebanyak ratusan kali lipat. Kalau kalian tidak percaya, silakan coba saja. Saat ini, tidak ada yang berani mencoba. Hanya Lis yang ada di bawah tahu kalau kata-kata Valentino ini bukan hanya untuk semua orang, tapi juga ditujukan pada dirinya sendiri. Bagaimanapun juga, cepat atau lambat Valentino pasti akan kembali ke kota Neo. Orang-orang yang berutang pada Valentino akhirnya juga akan membayarnya puluhan kali lipat. Lis sama sekali tidak meragukan kata-kata Valentino. Wanau, kamu jangan menguji kesabaranku atau aku akan lapor polisi sekarang juga. Tegas John. Brak. Tidak disangka, sebelum Valentino sempat menjawab, Bertu tiba-tiba menggebrak meja. John, aku rasa kamu yang seharusnya jangan terus menguji kesabaran asosiasi barang antik. Kalau kamu sengaja membuat masalah, aku akan menyuruh orang membuangmu ke laut. Mendengar bentakan Bearto, beberapa satpam di depan pun langsung masuk. Wush! Angin malam segera menerpa, suara ombak di luar juga langsung terdengar oleh semua orang.
Terpaan angin dingin ini langsung membuat John lebih sadar. Master Bearto, bukan itu maksudku. Cukup, lelang tetap berlangsung seperti biasa. Asosiasi barang antik juga akan mengikuti lelang ini. Kalau masih ada yang berani mengganggu ketertiban acara, kami akan langsung melempar orang itu ke laut. Aku ingin lihat apa ada yang berani mencari masalah dengan asosiasi barang antik. Bearto langsung melambaikan tangan dan menyela John. Kemudian, dia mengumumkan lelang tetap berjalan sebagaimana adanya. Mulut John terbuka lalu tertutup. Setelah dia ditegur, dia pun duduk kembali di kursinya. Namun, saat ini tidak ada yang datang menghiburnya. Tidak ada orang yang akan sebodoh itu menyinggung asosiasi barang antik hanya demi grup Yamandar. Bahkan banyak orang yang memaki John bodoh di dalam hati mereka. Bagaimana grup Yamandar akan berdiri setelah menyinggung asosiasi barang antik? Benar-benar tolol. Untung saja aku tidak tertipu olehnya waktu itu. Kalau tidak, akan sangat memalukan. Gumam Erika. Benar sekali. Dalam hatiku, hanya pria seperti Kak Wanao yang pantas mendampingi kakak, kata Vincent dengan serius. Erika menginjak kaki Vincent sembari berkata dengan muka meruna. Sembarangan bicara. Aku bersedia membayar 9 triliun. Begitu pelelangan mangkuk glasir langit dimulai, sudah ada orang yang langsung menawar 9 triliun. Harga ini membuat Valentino kaget. Standar keuangan yang dimiliki para miliarder kota Vero benar-benar jauh di atas kota Neo. Hal paling penting adalah orang-orang ini sangat tergila-gila pada barang antik, membuat Valentino semakin tercengang. Mereka rela menghabiskan uang triliunan hanya untuk sebuah barang antik. Valentino sama sekali tidak bisa paham. Namun, harga yang ditawarkan semakin lama semakin tinggi. 10 triliun, 12 triliun. Dalam sekejap mata, para miliarder itu terus menawar tanpa henti. 16 triliun. Tiba-tiba Bearto berdiri dan menambahkan 4 triliun sehingga harga mangkuk itu menjadi 16 triliun. Begitu tawaran ini dilontarkan, tidak ada lagi yang berani melawan. Meski barang antik itu bagus, mereka tetap harus menimbang kemampuan diri. Kalaupun ada yang bersedia menghabiskan seluruh kekayaan mereka untuk membeli mangkuk ini, kekayaan mereka juga tidak mencapai 16 triliun. Jadi, mau tidak mau mereka harus menyerah. Master Bearto, sekarang kita tidak punya uang sebanyak itu, ujar seorang pria tua. Bearto melambaikan tangannya, kemudian dia berkata dengan serius pada Valentino. Wano, asosiasi barang antik bersedia membayar 16 triliun untuk membeli mangkuk ini. Tapi, saat ini, aku hanya bisa memberikanmu 8 triliun dulu. Sisa 8 triliun lagi akan segera aku bayarkan nanti. Apakah bisa seperti itu? Jelas sekali kalau Bearto sangat menginginkan mangkuk glasir langit ini. Valentino hanya melirik Bearto dan tidak menjawabnya. Bearto segera berkata lagi. Wanao, selain 16 triliun ini, aku juga menawarkanmu posisi anggota kehormatan seumur hidup asosiasi barang antik. Bagaimana menurutmu? Hah? Astaga! Anggota kehormatan seumur hidup? Dalam sekejap, semua orang terpukau. Elke juga menatap Valentino dengan mata terbelalak. Wanao si pecundang ini malah bisa membuat Bearto begitu menghargainya. Asosiasi barang antik sudah berkembang pesat dan memiliki banyak cabang di luar kota. Bahkan seorang anggota asosiasi barang antik biasa saja akan mendapatkan perlakuan yang lebih istimewa di cabang-cabang asosiasi setiap kota. Sedangkan level anggota kehormatan seumur hidup jauh di atas anggota biasa. Bisa dikatakan dengan adanya identitas ini, sebagian besar orang berkuasa kota Vero harus memberi muka pada Valentino. Bahkan Henry Wowo, ayah dari Erika, pun hanya bisa menjadi anggota asosiasi barang antik biasa. Hanya demi menjadi anggota biasa saja, setiap tahun Henry harus membayar biaya keanggotaan sebesar puluhan miliar. Valentino tertegun sejenak, lalu dia menganggukkan kepala. Dia sudah mendapat keuntungan dalam hal harga, posisi dan utang budi. Tentu saja dia akan menerima tawaran Bearto. Bagus. Bagus sekali. Terima kasih Wanao sudah memberiku muka. Selain yang aku katakan tadi, aku juga bersedia berteman denganmu secara pribadi. Kita akan menjadi teman lintas usia, bagaimana menurutmu? Bearto sangat senang. Master Bearto, sebuah kehormatan bagiku bisa berteman denganmu. Valentino mengangguk dengan rendah hati. Uang 8 triliun tersebut langsung diserahkan kepada Valentino. Sambil memegang kartu ATM bernilai 8 triliun, Valentino berbalik lalu turun ke bawah. Semua orang menatap Valentino dengan iri. Selain memiliki uang, pria ini juga memiliki identitas yang terhormat. Hingga Valentino sudah duduk, sorot mata banyak orang masih tertuju padanya. Elke mengernyit, saat ini perasaannya juga sangat rumit. Tadi ketika Valentino duduk di sampingnya, dia tidak merasakan apa-apa. Dia bahkan merasa Wanao si pecundang ini seharusnya merasa terhormat karena bisa duduk di sampingnya. Namun, sekarang Elke merasakan kagum pada Wanao. Orang yang duduk di sampingnya ini benar-benar seorang tokoh besar. Dia tidak lagi berani merasa kalau Valentino adalah seorang pecundang tanpa latar belakang. Hanya dilihat dari identitas Valentino sebagai anggota kehormatan seumur hidup asosiasi barang antik saja, Erika sudah kalah jauh. Beruntung juga dia. Walau dalam hati Erika merasa kaget, dia tetap terlihat tidak terima. Kak, keberuntungan juga sebuah kemampuan. Lagi pula, apakah Kak pikir Bearto itu orang tua bodoh? Kalau Kak Wanao hanya mengandalkan keberuntungan untuk melakukan semua ini, dia tidak akan memberikan anggota kehormatan seumur hidup pada Kak Wanao, kata Vincent sembari menggeleng. Bab 799 terkenal.
Memangnya masih perlu kamu jelaskan? Erica memelototi Vincent dengan galak. Kemudian semua orang tidak lagi banyak bicara. Festival barang antik akhirnya tiba di penghujung acara, yaitu penaksiran barang antik secara langsung di tempat. Acara dimulai dari seorang kolektor terkenal kota Vero yang mempersembahkan barang koleksinya untuk dinilai oleh semua orang. Di tahun-tahun sebelumnya, acara ini sangat ramai dan semua orang akan sangat bersemangat. Namun, semua orang terlihat agak pendiam di tahun ini. Semua ini karena kepopuleran tahun ini sudah dikuasai oleh Valentino seorang. Di bawah kepopuleran Valentino, tidak peduli seberapa hebatnya penampilan orang lain, tidak ada yang sebanding dengan Valentino. Mengenai barang antik, dalam festival barang antik tahun lalu, barang antik yang dikeluarkan paling akhir untuk dinilai ini, biasanya adalah barang antik yang levelnya sangat tinggi. Itu sebabnya semua orang sangat tertarik. Namun, tahun ini, barang antik mana yang bisa mengalahkan mangkuk Glacier Langit Valentino? Jadi, penghujung acara itu terlaksana dalam suasana yang hampir tenang. Valentino juga menutup mata untuk beristirahat. Kemudian festival barang antik akhirnya mengumumkan berakhirnya acara. Semua itu karena Berto sendiri sudah terlihat ingin segera mengakhiri acara agar dirinya bisa mengobrol dengan Valentino. Kapal pesiar mewah itu berlabuh perlahan dan semua orang juga mulai bubar. John memelototi Valentino lalu membawa orang-orangnya pergi. Malam ini, dia tidak hanya dipukul Valentino, tapi juga terus ditindas oleh pria itu. Dia akan terus mengingat semua hal ini. Apa itu anggota kehormatan asosiasi barang antik? Apa itu kekayaan triliunan? Di bawah pengaruh kebencian yang kuat, John sama sekali tidak memedulikan hal itu. Dendam serta kemarahan yang mendalam sudah membuatnya kehilangan akal sehat. Di sebuah kamar di kapal pesiar. Now, cicipilah teh ini. Bearto menyeduh secangkir teh untuk Valentino sembari menyerahkan teh itu ke hadapan pemuda itu. Master Bearto terlalu sungkan. Valentino tersenyum ramah. Kemudian, sebelum Bearto duduk, Valentino tiba-tiba bertanya. Apa Master Bearto pernah mendengar tentang keluarga Wijaya di kota Kama? Keluarga Wijaya di kota Kama? Tentu saja pernah dengar. Kenapa? Mendengar itu, Bearto menatap Valentino dengan sedikit bingung. Valentino tersenyum sembari menjawab. Aku dengar ada banyak pemegang saham besar di asosiasi barang antik, bahkan kekuatan mereka sangat dahsyat. Aku hanya penasaran apakah asosiasi barang antik ada hubungan dengan keluarga Wijaya di kota Kama atau tidak. Bearto tidak tahu kenapa Valentino tiba-tiba bertanya seperti itu, tapi dia tetap melambaikan tangan dan berkata. Tidak ada, keluarga super seperti keluarga Wijaya kota Kama tidak tertarik pada tempat kecil seperti kita ini. Valentino mengangguk. Karena asosiasi barang antik tidak memiliki hubungan dengan keluarga Wijaya di kota Kamer, maka dia bisa lanjut mengobrol dengan Bearto. Now, ini adalah bukti anggota kehormatan seumur hidup asosiasi barang antik milikmu. Dengan menunjukkan dokumen ini di cabang manapun di setiap kota, kamu akan dilayani sebagai tamu kehormatan dan memiliki kekuasaan yang sangat tinggi. Bearto mengeluarkan selembar dokumen berstempel emas lalu menyerahkannya kepada Valentino. Valentino melirik dokumen yang berisi nama serta identitasnya itu sekilas. Terima kasih, Master Bearto. Valentino menerima dokumen itu sembari mengangguk. Dengan adanya dokumen ini, siapa tahu kelak akan ada gunanya. Kemudian, keduanya lanjut mengobrol dengan asyik. Bearto menanyakan banyak ilmu tentang barang antik pada Valentino. Tentu saja Valentino sangat menguasai hal ini sehingga dia bisa menjawab semua pertanyaan dengan lancar. Bearto kembali terpukau dengan pengetahuan Valentino tentang barang antik serta gaya bicara Valentino yang tidak biasa. Anak muda sehebat ini bisa tidak terkenal di kota Vero ini, sungguh tidak bisa dimengerti. Valentino dan Bearto mengobrol tanpa henti. Bearto sangat menyayangkan karena dia tidak mengenal Valentino lebih awal. Kalau bukan karena Valentino sudah berniat untuk pergi, ingin rasanya Bearto mengobrol semalaman dengannya. Meski begitu, saat Valentino pergi, Bearto sendiri yang mengantar Valentino ke pinggir pantai. Setelah itu keduanya baru saling berpamitan. Valentino, Rhys, serta Erica dan Vincent juga saling berpamitan tanpa banyak basa-basi lagi. Hingga saat ini, acara festival barang antik yang diselenggarakan setahun sekali di kota Vero akhirnya tuntas. Hal yang membuat festival tahun ini berbeda dengan tahun lalu adalah setelah acara selesai tahun ini, yang menjadi topik pembicaraan orang-orang, selain barang antik adalah seorang anak muda bernama Leno Wijaya. Mata anak muda ini sangat tajam, hanya sekilas saja dia sudah bisa melihat keaslian dari sebuah barang antik. Meski ada belasan barang asli dan palsu, tidak ada satupun penilaiannya yang salah. Kemampuan penilaian pemuda ini sangat hebat. Barang jelek yang dibelinya dengan harga 60 miliar akhirnya menghasilkan mangkuk Glacier Langit yang merupakan barang antik selevel harta negara. Dalam acara penilaian barang antik ini, Leno tidak hanya menghasilkan 16 triliun dan berteman dengan Bearto sang master dalam bidang penilaian barang antik, tapi juga menjadi anggota kehormatan seumur hidup asosiasi barang antik. Hal ini menjadi bahan obrolan orang-orang di saat santai. Setiap hal mengenai Leno ini mengagetkan semua orang. Dalam satu malam, nama Leno Wijaya menjadi terkenal di kota Vero. Semua ini adalah hasil yang diinginkan Valentino. Kali ini di kota Vero, dengan memakai nama palsu Leno Wijaya serta topeng muka, dia tidak lagi berdiam diri. Dia akan menggunakan cara tercepat untuk mengumpulkan semua kekuatannya sendiri. Hanya dengan cara itulah dia baru bisa mempercepat proses kembalinya dia ke kota Niao dengan penuh hormat. Hari itu akan segera tiba. Valentino berdiri di jendela dengan sebatang rokok di mulutnya,
sorot matanya penuh kerinduan ketika menatap langit biru. Keesokan harinya, gerimis turun di kota Vero tanpa peringatan. Sedangkan cuaca kota Neo yang berjarak 2 kota dari kota Vero justru sangat cerah. 2 kota itu seperti tidak berada di bawah langit yang sama. Pada saat ini, di dalam penthouse Villa Cloud di kota Neo. "Kak, ibu menelpon lagi," kata ibu. "Kalau kita masih tidak pulang, keluarga kita akan membayar dengan harga yang sangat mahal." Pada saat itu, bahkan mereka juga akan berakhir buruk, kata Jenny dengan nada sedikit panik dan alis yang bertautan. Bagaimanapun juga, Mary adalah ibunya. Meski marah, dia tidak ingin sesuatu terjadi pada Mary dan David. "Kenapa ibu harus seperti itu? Tujuan ibu hanya agar aku berteman baik dengan Nick. Apa sebenarnya yang ingin ibu lakukan?" Angel memegang foto Valentino bersama Caroline sembari menghela napas. "Sudah aku tanya pada ibu, tapi dia tidak mau bicara. Dia hanya bilang kalau sebelum matahari terbenam hari ini, kita masih belum muncul di villa perumahan di Jing Oriental. Keluarga kita akan benar-benar tamat." Jenny menyampaikan kata-kata Mary kepada Angel. "Jenny, menurutmu apa yang harus kulakukan?" Angel memeluk foto Valentino erat-erat. Jenny mengerutkan kening, tentu saja dia juga tidak mau Angel turun gunung. Paling tidak, di Gunung Cloud ini, ada grup global yang melindungi mereka. Namun, setelah keluar dari Villa Cloud, grup global sekalipun tidak akan berani bertindak terlalu jauh. Bab 800 tidak bisa menghindar. Namun, kalau tidak turun gunung, Mary bahkan berani mengancam akan bunuh diri. Jenny tidak berani memberitahu Angel hal ini. Dia hanya khawatir kalau Nick akan marah lalu melakukan sesuatu pada ayah dan ibunya. Jadi, dia tetap harus menenangkan Nick terlebih dahulu. Ketika memikirkan ini, Jenny mengertakkan giginya dan berkata, "Kak, sudah kupikirkan, kakak tunggu dulu di sini, biar aku yang pulang untuk menengok ayah dan ibu." "Untuk apa kamu pulang? Yang Nick inginkan adalah aku." Angel kembali menatap foto Valentino. Valentino yang ada dalam foto itu tersenyum dengan bahagia. Angel menatap mata Valentino lekat-lekat sembari berpikir, "Valentino, kapan kamu akan pulang?" "Kak, sudah kupikirkan, biar aku yang pergi. Aku yang akan menghadapi Nick. Kakak adalah milik kakak iparku, kakak juga sudah menikah. Kalaupun kakak ipar tidak ada di sini, kakak juga tidak bisa tidak setia padanya. Aku tidak masalah, aku belum menikah, bahkan pacar saja tidak punya, biar aku yang pergi," kata Jenny dengan pura-pura tak peduli sembari menarik napas. "Jenny, tidak bisa." Angel langsung bisa menebak maksud Jenny. Jenny ingin menggunakan dirinya sendiri sebagai tameng demi Angel. "Hah? Kak, kalau aku benar-benar mengikuti Nick, maka aku adalah nyonya muda dari keluarga kaya. Ini adalah hal yang membahagiakan. Kalau aku bisa menikah ke dalam keluarga Wijaya di kota Kama yang kaya raya itu, kakak harusnya memberi selamat padaku." Jenny tertawa terbahak-bahak lalu melambaikan tangan sembari melanjutkan. "Sudahlah, Kak. Tidak usah dibahas lagi. Aku akan segera beres-beres." Tanpa menunggu jawaban dari Angel, Jenny langsung berbalik dan masuk sekaligus mengunci kamarnya. Setelah pintu kamar tertutup, air mata menetes di muka Jenny yang cantik itu. Namun, dia menguatkan diri untuk tidak bersuara lalu mulai membereskan barangnya dalam diam. Maafkan aku tidak bisa menunggumu lagi. Aku tahu, yang paling kamu cintai adalah kakakku. Aku tidak seharusnya menjadi penghalang di antara kalian. Jadi, biar aku yang melakukan ini. Bagaimanapun juga, aku akan terus mengingat semua yang sudah kamu lakukan untukku. Aku juga berterima kasih pada semua yang kamu berikan padaku." Jenny berpikir dalam hati sembari menghapus air matanya, menarik kopernya lalu berjalan keluar dari kamar. "Jenny, kamu tidak boleh melakukannya. Kamu tidak boleh melakukan ini. Aku yang seharusnya pulang." Mana mungkin Angel tega membiarkan Jenny menderita karenanya. Angel tahu jelas kalau Jenny sama sekali tidak menyukai Nick. Adiknya ini juga tidak akan berteman dengan Nick, hanya karena status pria itu. Semua yang dilakukan Jenny adalah untuk dirinya dan Valentino. Walau mereka tidak pernah keluar rumah, mereka juga mengetahui banyak cerita jelek tentang Nick yang suka gonta-ganti pacar lebih cepat dari dia berganti pakaian. Pria ini sangat berkuasa di kota Neo, sikapnya semena-mena dan melakukan banyak kejahatan. Bahkan Nick juga melecehkan istri dan putri dari seorang anggota asosiasi perdagangan Prabu. Mana ada yang akan berakhir baik setelah mengikuti orang yang tidak punya hati nurani seperti ini. Dia yang merupakan seorang kakak tidak bisa menghancurkan kehidupan adiknya hanya demi diri sendiri. "Kak," Jenny memanggil sembari berkata, "Kakak harus menurutiku. Kakak bilang tidak terjadi apa-apa pada kakak ipar, dia hanya dijemput orang. Kakak tahu jelas seberapa cintanya kakak ipar pada kakak. Kalau ingatannya pulih, orang pertama yang akan dia ingat adalah kakak. Kalau sesuatu terjadi pada kakak, bagaimana dia bisa terus hidup? Kakak ipar begitu mencintai kakak, bagaimana kakak bisa membiarkan orang lain menodai kakak? Tidak hanya kakak ipar yang tidak mengizinkan hal seperti ini terjadi, aku juga tidak bisa." Sambil berbicara, air mata sudah menetes di pipi Jenny. Angel terperangah mendengar kata-kata Jenny. Ya, kalau sesuatu terjadi pada dirinya, maka Valentino pasti akan menggila. Saat itu, meski Valentino berhasil menaklukkan kota Neo, pria yang dicintainya itu pasti akan hidup dalam rasa bersalah seumur hidup. Jadi, demi Valentino, Angel harus melindungi dirinya sendiri dengan baik. Namun, dia benar-benar tidak bisa membiarkan Jenny menderita demi dirinya karena hal ini. "Jenny, Kak, jangan bicara lagi.
Aku bisa melindungi diriku, masalah ini juga tidak berbahaya seperti yang kakak bayangkan. Aku akan menahan Nick untuk beberapa lama, kalau sudah tidak bisa ditahan, baru kita bicarakan lagi. Jenny tersenyum paksa lalu maju dan memeluk Angel. Kak, tidak usah katakan apa-apa lagi. Kita sama-sama tahu kalau ini adalah solusi terbaik untuk saat ini. Hal ini juga hanya bisa dikerjakan olehku. Kalau kita semua tidak menampakkan diri, kita tidak bisa menjamin kalau Nick tidak akan melakukan apa-apa pada ayah dan ibu. Sudah, dengarkan saja kata-kataku. Aku akan baik-baik saja. Selesai bicara, Jenny langsung melepaskan pelukan Angel dan berjalan keluar rumah dengan menarik kopernya. Jenny. Angel memanggil Jenny dan mengejarnya. Kak, kalau kakak maju selangkah lagi, aku akan langsung melompat dari gunung Cloud ini. Jenny tiba-tiba berbalik dan menatap Angel, tangannya menunjuk ke bawah gunung Cloud. Angel sontak berhenti melangkah. Dia menatap Jenny dengan mata terbelalak dan rasa tidak tega. Jelas-jelas dia adalah kakak, sekarang malah adiknya yang harus melindunginya. Hati Angel bagaikan ditusuk pisau. Jenny mundur perlahan hingga gerbang villa, lalu berbalik dan pergi. Sinar matahari menerpa bau mungil Jenny dan membentuk sebuah bayangan. Punggung gadis itu terlihat begitu kesepian, tetapi juga terlihat tegar, membuat orang yang melihatnya merasa tidak tega. Air mata mengalir deras di muka Angel. Valentino, cepatlah pulang. Cepat pulang. Gumam Angel dalam hati dengan muka bersimbah air mata sembari menatap matahari. Jenny menarik kopernya dan berjalan hingga ke bawah gunung. Dia langsung dihampiri oleh beberapa satpam, di antaranya ada 2 satpam perempuan. Nona Jenny, apa yang sedang Anda lakukan? Tanya seorang gadis dengan bingung. Ada sedikit masalah di rumahku, aku harus pulang sebentar. Jawab Jenny. Gadis itu terpana, kemudian berkata pelan. Nona Jenny, sebelum pergi, Kak Dina sudah berpesan agar Anda dan Nona Angel tidak meninggalkan tempat ini. Villa Cloud ini adalah tempat grup global, kami memiliki kekuasaan mutlak untuk melindungi keamanan Anda berdua. Tapi setelah meninggalkan Villa Cloud, kami tidak akan bisa berbuat apa-apa meskipun ingin membantu. Lanjut gadis itu dengan serius. Jenny mengangguk sebagai tanda kalau dia paham. Setelah meninggalkan Villa Cloud, setiap tempat di kota New yang besar ini adalah daerah kekuasaan Nick. Akan sangat mudah bagi pria itu untuk menghadapi siapapun yang dia inginkan. Bahkan grup global pun tidak akan berani melawan Nick secara terang-terangan. Bagaimanapun juga, Nick memiliki latar belakang yang bagus. Tidak usah bicara lagi, aku harus pulang. Kata Jenny dengan tegas setelah mendesah. Ada hal yang tidak bisa dihindari, jadi harus ada orang yang melakukannya. Melihat keinginan Jenny yang sudah bulat, satpam itu tidak banyak berbicara lagi. Dia segera mengutus beberapa orang untuk mengantar Jenny. Saat ini, di villa pusat perumahan di Jing Oriental. Nick sedang duduk di sofa dengan kaki terangkat di atas meja. Tangannya memegang sebatang cerutu berkualitas tinggi. Sedangkan David dan istrinya berdiri di samping dengan tegang. Hari ini di dalam villa pusat, berdiri hampir 50 pengawal berbaju hitam. Markov juga termasuk di antara mereka. Bagaimana? Kemarin malam aku minum terlalu banyak makanya tidak datang. Kalau dihitung, aku malah memberikan kalian tambahan waktu sehari. Apa aku masih tidak bisa bertemu orangnya hari ini? Tanya Nick dengan sorot mata sinis sembari menatap Mary. Tuan muda Nick, jangan marah. Mereka akan segera pulang, mereka segera pulang. Jawab Mary.